Baiklah. Jadi di hari ini kita akan membahas soal teori bilangan dasar ya. Kenapa kita langsung bahas soal? Karena temuan sebelumnya kita sudah belajar apa saja yang materi apa saja yang ada di teori bilangan. Nah, tetapi yang nanti yang kita bahas itu baru sampai di kuadrat sempurna. Belum nanti masuk yang PPKPK sama yang modulonya ya. Mungkin di pertemuan berikutnya baru kita bahas. Kita fokus dulu di keterbagian, kemudian ada juga komponen bilangan, bilangan prima, dan juga faktorisasi. Oke, kita akan langsung mulai saja dari soal yang pertama. Dibaca sendiri dulu ya. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan di soalan baru Bapak jawab. Ya, sudah dibaca soalnya? Sudah. Nah, coba. Paham apa yang dicari di situ? Sisa pembagian dibagi 27. Ya, itu. Sama aja. Tapi yang harus dicari itu adalah nilai A dan B-nya dulu. Gitu. Jadi itu ada sebuah bilangan 5 digit itu habis dibagi 72. Nah, kalau habis dibagi 72 itu artinya bilangan tersebut harus habis dibagi oleh berapa saja? 72 itu. Kalau habis dibagi 72, artinya bilangan tersebut harus habis dibagi apa saja? 2. Nah, coba faktorkan ya 72 itu merupakan hasil perkalian apa? Nah, 72 itu merupakan hasil perkalian apa dengan apa gitu loh. 36 kali 2. Tapi 36 kan masih sulit untuk dicari sifat-sifatnya. Yang lebih kecil apa? Yang lebih kecil. Ya, emang benar 36 kali 2, tapi 36 itu kan belum ada sifat khususnya. 36 kali 2. Atau bisa diubah juga apa kali apa gitu dulu. Yang lebih kecil angkanya. Ayo, perkalian 4 kali 8. Gimana? 4 kali 8. Oh, 4 kali 8 kan 32. Ini kan 72. Ayo. Kalau yang kalian tahu itu 72 itu hasil perkalian apa? Kalau di saya di SD kan ada tuh. Beda. Ya, coba dipikirkan dulu. Contohnya kayak 36 ya. Kalau 36 ya 36 itu hasil perkalian 4 kali 9 kan gitu ya. Ini yang disebut dengan bilangan yang spesifik. Artinya ada sifat-sifat keterbagiannya gitu. Habis dibagi 4 lalu habis dibagi 9. Nah, begitu juga kalau kita nyari 72. 72 itu merupakan hasil perkalian apa dengan apa gitu. 18 kali 4. 18 kali 4. 18-nya belum ada. Tapi 18 itu kan bisa dipecah lagi. Jadinya apa? Ininya sudah ada yang 4 ini. 18-nya pecah lagi. Jadi apa kali apa berarti? 2 kali 9. Iya, 2 kali 9. Nah, berarti yang lebih spesifik itu bilangan tersebut harus habis dibagi oleh apa? 9 dan 2. Oh,
Nah, maksudnya diubah lagi jadi 2 perkalian. 9 dikali 8. 8. Artinya bilangan A 679B itu harus habis dibagi oleh apa saja? Habis dibagi 9 dan 8. ya 8 dan 9 kan itu. Pertama kita identifikasi dulu yang habis dibagi 8. Bilangan habis dibagi 8 itu kalau apa? 3 digit terakhirnya habis dibagi 8. Ya, artinya kalau kita tuliskan kan apa? 79B kan itu habis dibagi 8. Nah, kira-kira yang B yang memenuhi itu apa? Coba cari. Ya, manual ya. Nah, itu dicari dulu B-nya. Tapi jangan coba B-nya ganjil ya. Kalau B-nya ganjil kan udah ada dia habis bagi 8. Berarti cari kalau B-nya genap. Bisa mulai dari 2 dulu. Nah, berarti kan apakah maaf ini kebalik ya. Ini harusnya 8-nya di sebelah kiri. B-nya 2. B-nya 2. Bisa ya? Lalu coba bagi 8. 8 kali 9, 72. Ini berapa ya? 72 juga ya? Ya, 72 juga. 99 ya? Oke, berarti B-nya 2 kan itu ya? Kita bisa tuliskan lagi kan? Jadinya A 6, 7, 9, 2. Terus yang lagi satu, bilangan ini harus habis juga dibagi oleh 9. Kalau habis dibagi 9 itu gimana? Jadi, total digit-digitnya habis dibagi 9. nah, itu. Coba dicari dia jumlah digit-digitnya sehingga dia habis dibagi 9. Gitu. Coba kalau dijumlahkan apa jadinya? Nanti kan A ditambah 6, ditambah 7, ditambah 9, ditambah 2 kan itu. 24. 24 tambah A ya? Ya. Nah, berarti A yang memenuhi apa? 3. Nah, 3. Berarti kita bisa hapus. Nah, itu ya 3 kan? Sekarang apa yang ditanya di soal? Berarti sisa pembagian. Sisa pembagian. Apa? Oleh 27. Ya, itu kan tinggal dibalik aja B sama B-nya sama B-nya kan di ini ya. Itu sebenarnya dibalik tuh posisinya. Berarti apa? B-nya kan 2 tadi ya. 2 apa? 6 29. 2. 7. Oh iya, sorry. Oh, bakal ikutin itu. Sorry. 2 9 7 6 3 kan dibagi oleh 23. Nah, coba cari sisanya. Pakai ini manual ya. 27, sorry. Dibagi oleh 27. Nah, ini kamu bisa cari manual ya. Mana? Ya, usahakan jangan pakai kalkulator. Saya tidak pakai kalkulator, tenang saja. Ya, kadang semakin kita sering pakai nanti kita lebih banyak errornya kalau ngitung gitu. Ya, Bapak juga sudah merasakan itu. Makanya berusaha aja untuk tidak pakai kalkulator. Sembilan. B. Yang B. Ya, benar ya. Emang Bapak masih ingat jawabannya B? Bisa gitu. Bisa.
bukan Bapak yang buat. Ada Bapak buat sendiri, ada yang Bapak kutip dari soal lomba di luar negeri ya. Tapi tetap saja soalnya tergolong mudah ya, belum yang level menengahnya. Masih dasar-dasar aja semua. Oke, ada yang ditanyakan dulu tentang keterbagian. Jadi kalau keterbagian itu yang penting kalian harus tahu bilangan-bilangan apa saja yang punya formulanya gitu. Tahu maksudnya gimana? Contohnya Tahu. kalau kayak 18 itu kan enggak ada formulanya kan? Formula khususnya. Ya, Nah, jadi yang ada formula khususnya itu kayak habis dibagi 2, habis dibagi 3, 4, 5, apalagi 8, 9, 11, 13 dan seterusnya gitu. Tapi khusus sampai 13 saja kalau untuk SMP ya. Kan sudah ada ya di catatan, nanti tinggal dibaca lagi. Oke, jadi seperti itu. Ya, jadi variatifnya soalnya ya, ini masih tergolong dasar aja dulu. Oke, kita lanjut ya. Udah pas di sini. Halo, sudah pas. maksudnya sudah pas? Maksudnya sudah oke, maksudnya. Paham. Oh, udah. Ya. Sudah. Oke lah. Nah, sekarang kita akan lanjut ke soal berikutnya. Ini masih di teori bilangan ya, nggak ada rumusnya di sini ya. Namanya kita menggunakan teori untuk menjawab. Ya, coba dibaca dulu soalnya ya. Kalau masih bingung dengan pertanyaannya, silakan ditanya. Sudah? Sudah dibaca? Sudah. Ya. Apa yang masih jadi bingung? Bilangan si terkecil yang jika digitnya dijumlahkan maka hasilnya yaitu 2020. Ya, artinya kan gini, bilangan, contoh Bapak kasih contoh aja dulu. Bapak punya bilangan 15, angka 15. Jadi digit-digitnya ini dijumlah gitu. 1 ditambah 5 sama dengan 6. Itu dia. Itu contoh aja ya. Tapi di soal itu ditanyakan adalah bilangan asli terkecil. Artinya apakah 15 ini merupakan bilangan asli terkecil sehingga jumlahnya adalah 6 gitu. Kan tidak ya. Karena yang terkecil itu kan 6 ya. 6 itu sendiri ya kan? Iya. 6 kalau dijumlahkan ya hasilnya 6 juga. Kan dirinya sendiri gitu. Jadi yang dimaksud bilangan terkecil adalah bilangan awal ini yang dicomot kemudian digit-digitnya dijumlahkan lalu hasilnya ditanya yang sesuai ditanya pada soal gitu. Nah, tapi ini kan masih sederhana ya. Kita coba yang lebih kompleks dulu. Misalnya kayak mengambil bilangan 12. Misalkan ada suatu bilangan yaitu M juga, ya. Kita ingin mencari M, kalau digit-digitnya dijumlahkan, itu hasilnya adalah 11. Kira-kira bilangan apa yang bisa dibentuk sehingga jumlah digit-digitnya adalah 11? Coba kasih contoh. 7 dan 4. 74. 74. Apakah 74 itu terkecil? Enggak. Nah, ada yang lebih kecil. 29. Iya, 29. Nah, kenapa dia bisa terkecil? Karena puluhannya yang menyebabkan dia kecil kan gitu ya. Dibandingkan dengan 7 dan 2 kan gitu. Ya nggak? Ya. Nah, jadinya ini kita sebut dengan M yang dimaksud gitu. Itu maksudnya karena yang ditanya di soal. Nah, contoh lebih kompleks lagi. Sekarang Bapak nyari kalau yang M, kalau dijumlahkan, itu hasilnya adalah
berapa ya? 20. Jadi M yang terkecil apa? Bilangannya. Coba dipikirkan. M terkecil Iya, bilangan terkecil sehingga kalau digit-digitnya dijumlahkan itu 20. kalau digit-digitnya dijumlahkan itu sama dengan 20. Kayak tadi itu loh. Ini kan 2 tambah 9 11. 2. Hah? 2. 2. 20. Jadinya 20 bukan 2 hasilnya. Kalau karena milih 2 kalau dijumlahkan kan 2 hasilnya. Yang ditanya kalau dijumlahkan itu 20. Kira-kira apa? Atau gini deh, kenapa Karan bisa berpikir 29 itu adalah bilangan yang terkecil? Apa idenya sebenarnya tadi? Dengan 2 tambah 9 11. Iya, itu kan sederhananya. Maksudnya, kenapa pada akhirnya kita memilih 9 itu di belakang? Kenapa nggak di depan aja? Karena besar. Iya, karena biar nanti kita mendapatkan bilangan asli terkecil kan gitu. Berarti kalau dia harus 20, berarti belakangnya bilangan apa? 9 kan? Hah? Iya. Nah, 9. terus di depannya apa? 2. Ya, terus di depannya? Ya itu. Ya, jadi yang kita cari idenya adalah kita membuat bilangan yang di depan, yang di belakang sampai urutan kedua dari kiri itu semuanya 9 gitu. Itu maksudnya. Ya. Jadi nanti sebuah bilangan misalkan A ya. A kemudian 9, 9, 9 dan seterusnya. Itu adalah bilangan yang terkecil gitu. Itu sebenarnya simpel lah. Ngerti kan maksudnya? Karena kalau misalnya A-nya bilangan pertama itu besar, kan nggak bisa jadi yang terkecil kan gitu. Sama seperti makanya Bapak ngasih contohnya gini biar paham. Bertingkat ya. Itu. Nah, sekarang kira-kira gimana caranya biar bisa kita tahu nilai A terdepan ini? A-nya kan kita harus cari tuh. Kira-kira gimana? Berarti A 9999 dengan M terkecil itu kalau dijumlahkan digit-digitnya itu sama dengan 2020 kan itu. Nah, gimana caranya? Ayo. Coba kalau kita tulis ya. Itu kan nanti A ditambah 9, ditambah 9, dan seterusnya sampai ditambah 9 lagi kan gitu. Ya. Nah, kita bisa menuliskan lagi ya dulu ya. A tambah 9, tambah 9. Sebanyak berapa 9-nya ini? Kita misalkan dengan K saja dulu. Berarti A ditambah berapa? 9 dikali K. Ya, sama dengan 2020. Nah, ini petunjuknya ada di sini. Itu. Petunjuknya ada di sana. Nah, bagaimana kita mencari K? Karena tahu gimana caranya? Apa yang harus dibagi? 2020 bagi 9. Iya. 2020 bagi 9, K itu berarti kan hasilnya kan? Hasil pembagian. Berarti A ini ada apa? Kalau ada hasil harusnya ada hadiah. Bukan. Kalau dalam pembagian kita biasanya kan dapat hasil. Sisa. Iya, ada sisa. Berarti kita sebenarnya mencari sisa pembagian 2020 dengan 9. Nah, coba dicari kalau gitu sisanya berapa? Nah, coba ada cari. Kan manual berarti bisa.
3 hasil, Pak. Sisanya, Pak. 3 sisanya. Iya, yang saya dapat. Oke, coba Bapak cek ya. Benar nah 2 hasilnya. Bagi 9. 2, 18. 20. 16. 40. Kok 3? Bapak dapatnya 4. Belum. Berapa dapat tadi A-nya? Oh iya, 36 ya, bukan 37 ya. Ye, 4 kan berarti. Ya. Berarti kita dapat nanti A-nya itu sama dengan 4 kan gitu ya. K-nya berapa kalau gitu? Nilai K-nya berapa? Loh, kan sudah 13 bagi 20. enggak kan hasilnya berapa itu dapat 2020 bagi 9? 200. 224. Iya, 224 kan gitu. Ya. Jadi kita bisa menuliskan M terkecil. Coba Pak scroll aja dulu ya. Jadi kita bisa tuliskan M terkecilnya itu adalah 4, atau Bapak giniin aja ya. 4, 9, 9. Ini 9-nya sebanyak berapa? 224. Ya, sebanyak 224. Sekarang apa yang ditanya di soal itu adalah jumlah digit-digit dari M ditambah 1, kan gitu? 1. Ya. 5. Ya, 5. Langsung kepikiran ya? Kenapa bisa langsung 5? Soalnya nggak mungkin digit depannya itu lebih dari 9. Ya, kalau M Ini ditambah itu lebih dari 9. nanti kan 5, 0, 0, 0, 0 kan gitu ya? Iya. Ya, itu sebanyak 2024 kan gitu ya? 2024, 224. Ya, kepikiran ya. Ya, jadi ini sebenarnya soalnya itu gampang ya. Tapi kadang kita nggak kepikiran satu-satu. Nah, itu ya maksudnya Bapak ya. Bagaimana kita bisa mencari bilangan asli terkecil? Di sini nggak ada teori-teori khusus ya. Itu tuh kita makainya itu kemungkinan bilangan terkecil gitu. Kalau misalkan kayak Karan buat yang ngestak tadi di awal, nggak tahu gimana bilangan asli terkecil gitu. Karan bisa mulai dari penjumlahan jumlah digit-digitnya yang hasilnya lebih kecil gitu. Kita kan nyoba kalau 11 gitu. Hasilnya kan M-nya terkecil 29 kan gitu. Kalau kayak 20, kita dapat M terkecilnya 299. Nah, berarti kita menemukan fakta bahwa untuk mencari M terkecil, ini juga berlaku ya untuk soal-soal ini. Karena ini baru pertama kali Bapak dapat ini soalnya. Nah, Bapak langsung kepikiran caranya. Jadi untuk mencari M terkecil dalam suatu digit-digit yang dijumlahkan, caranya kita cukup menuliskan angka 99 itu paling belakang. Nanti yang paling depan ini pasti adalah angka yang bukan 9 gitu. Kalau dia 9 ya berarti memang ada kemungkinan 9 ya, tapi bisa jadi A-nya harus kecil di depan. Digit pertama dari sebelah kiri maksudnya. Nanti untuk mencari digit A-nya, ya cukup bagi dengan bilangannya dimaksud. Karena yang kita cari itu adalah jumlahnya itu 2020, maka 2020-nya dibagi 9 gitu. Jadi dapat hasil sama sisa. Nah tergantung ya, kalau nanti di soal itu nggak harus nanti M plus 1. Nanti kalau misalkan M plus 2 gimana jadinya? 6. Loh kok 6? Kan beda. Coba ya, 4, 9, 9, 9. Itu ditambah 2. 600. 9 tambah 2 berapa? 11 kan? Iya. Oh iya 6 benar sih. Ya Bapak salah. 6 benar. 6 ya? Ya. 5, 0, 0. Ya, jumlah digit-digitnya 6 maksudnya gitu. Ya. Oke. Ya. Sebanyak
224. Kalau M plus 3? Hah? Kalau M plus 3, jumlah digit-digitnya berapa? Ya 7 kan gitu ya. Karena kan tinggal ditambah 3 aja kan gitu. Ini berapa? Belakangnya berapa? 2 kan? Iya, 2. Nah itu. Jadi jumlah digit-digitnya 7. Ya, jadi sebenarnya Bapak ini bingung sebenarnya antara ini masukin ke soal OSK SD atau SMP. Tapi OSK SMP bisa juga masuk. Karena ini teori bilangannya itu sangat dalam. Nyari cara mencarinya. Oke, ini juga trik khusus ya. Untuk kalau menemukan soal yang serupa. Oke, ada yang ditanya dulu? Tidak ada, semoga tidak. Ya, gampang ya. Jadi kalau misalnya Bapak kasih soal yang serupa harus saya bisa. Harusnya. Ya harusnya ya. Karena teori bilangan ya menggunakan teori-teori aja. Oke, kita lanjut ke yang nomor 3 ya. Coba dibaca dulu soalnya. Diberikan N sama dengan min K1. Diberikan now bukan n. Itu no. Now n. Itu N. Oh, Dalam kurung. oh kurungnya n. Ya. Hah? Gimana Karan? Apa yang masih susah? Atau yang belum dipahami itu? Mungkin maksud soalnya itu nanti kan dari kumpulan A1 sampai 2023. Nanti A1A 2023 itu adalah sebuah bilangan gitu loh. Kumpulan bilangan. Kemudian di antara bilangan-bilangan tersebut yang habis dibagi 11 itu berapa banyaknya gitu maksud. Oh, oke. Ya. Nah, pertama kita harus tahu dulu apa ciri-ciri bilangan habis dibagi 11. Jumlah digit-digit genap dikurangi jumlah digit-digit ganjil. Ya itu. Nah, kalau di fungsi itu sama nggak dengan apa yang kamu bilang itu? Fungsi now-nya itu. Now yang mana? Itu loh, now n sama dengan min K1. Ada now P, Pak. Enggak, yang di awal itu loh. Nih, yang now n. Kamu baca nggak yang now n? Yang Iya, saya baca now N. Nah. Kan ada now P, Pak. Iya. Tapi kan kita bergeraknya dari sini dulu kan. Itu kan nanti tahu kita setelah kita tahu maksudnya. Nah, yang kamu tadi bilang itu kan apa? Tadi kan bilangan kalau habis dibagi 11 itu jika digit-digit genapnya dikurangi digit-digit ganjil kan gitu ya? Ya. Ya. Jadi sebenarnya kita bisa terjemahkan dulu n yang dimaksud itu apa? N yang dimaksud yaitu memiliki sebuah bilangan yaitu K1, K2, ini digit ya, sampai Kn, sesuai dengan yang diketahui di soal kan gitu. Ya, kalau now n, kita tulis lagi ya, now n, itu adalah min K1 ditambah K2 dikurang K3 sampai min 1 kali pangkat n dikali K. Nah, n ini tergantung berapa banyak digit dari n itu sendiri kan gitu. Nah, Karan itu nyata sesuatu nggak dari fungsi now n yang ini? Nyatet. Apa? Nyatet. Ya. Karan menyadari sesuatu nggak? Apa yang bisa dihubungkan dari now n ini terhadap sifat pembagian bilangan yang habis dibagi 11? Kira-kira sama nggak rumusnya? Nah, K2, K4 itu termasuk digit apa? Positif. Ini loh, di N itu Genap. kan genap kan? Genap.
Ya, berarti kalau kita kumpulkannya genap, berarti kan harusnya K2 ditambah K4 dan seterusnya kan gitu. Ya. Ya. Atau kita misalkan ini adalah K N-1. Misalkan aja ya. Mungkin di sini nanti genap ya. Mungkin asumsikan biar tak bingung ya. Asumsikan N itu ganjil. Ya, berarti kan kita mengumpulkan yang genap dikurangi yang ganjil kan gitu ya. K1 plus K3 sampai KN kan gitu. Berarti apa yang bisa kamu simpulkan dari ini? Dari keterbagian. Now N habis dibagi oleh apa? Ayo. 11. Now N habis dibagi oleh 11. Ya ini ya kita bisa dapat lemanya ya. Ya kamu masih nggak paham lema itu apa? Apa itu? Lema itu diperoleh setelah kita membuktikan suatu teorema gitu. Kita dapat lema namanya. Beda dengan definisi. Definisi itu nggak harus dibuktikan. Kalau lema itu diperoleh setelah kita membuktikannya dengan teorema. Kita membuktikannya dengan menggunakan sifat pembagian yang habis dibagi 11 kan gitu ya. Ya, pada idenya now N itu bentukannya ya sama seperti ketika kita mencari apakah bilangan N itu habis dibagi 11 atau enggak kan gitu ya. Ya. Nah, kalau kita hubungkan dengan now P sama dengan M, ya P itu dianggap, lalu kita mulai dari AM sekarang ya. AM itu adalah bilangan terkecil P, ya bilangan terkecil P yang habis dibagi 11. Udah. Kan itu yang ditanya di soal. Sekarang kan kalau kita hubungkan nanti di ini ya. Sekarang kalau kita hubungkan di now P itu sama dengan M. M itu kan nantinya adalah bilangan M itu kan diganti dengan 1, 2 sampai 2023 kan gitu ya. Kita kan hubungkan dengan lema yang kita ketahui. Lemanya ini mengatakan bahwa now N habis dibagi oleh 11 kan gitu ya. Kalau kita hubungkan ke sini, berarti yang habis dibagi 11 itu P-nya atau M-nya? P atau M yang habis dibagi oleh 11? P. Ayo, ya. P. P-nya kan? Nah itu. Ya. Berarti kita bisa mendapatkan kesimpulan P habis dibagi 11. Nah, seperti apa P itu harus habis dibagi 11? Kalau P habis dibagi 11, berarti itu menyebabkan juga now P habis dibagi oleh apa? Habis dibagi 11 juga kan gitu ya. Karena kan lemanya mengatakan bahwa now N itu habis dibagi 11. Oke, berarti M itu kan mulainya dari apa tadi? 1 sampai 2023 kan? Ya, M1. Nah, berarti dari bilangan ini kita harus mencari berapa bilangan di antara 1 sampai 2023 itu habis dibagi 11. Kalau cara gampangnya gimana caranya kita bisa tahu secara langsung berapa banyaknya bilangan yang habis dibagi 11? Gampangnya gimana? Digit depan dan belakangnya sama? Enggak. Kan kalau sudah tahu, gini loh, bilangan itu kan, misalkan bilangan habis dibagi oleh 11. Kan itu. Kita ingin mencari bilangan tersebut tanpa kita menggunakan barisan-barisan tertentu. Triknya kita bisa menggunakan cara pembagian langsung. Jadi dengan fungsi tangga, sebenarnya fungsi tangga itu di SMA ya. Atau ISO. Ya nggak apa-apa biar belajar aja.
Jadi pada intinya, karena kita berarti kan sama dengan kita mencari bilangan yang kelipatannya 11 kan gitu ya. Ya berarti cukup bagi aja 2023 dengan 11. Hasilnya berapa? Iya kan? Tahu kenapa kayak gitu caranya? Enggak ngerti. Nih, contoh ya. Kita kasih yang lebih sederhana. Misalnya, Bapak punya himpunan yaitu 1 sampai 10, kan gitu. Nah, kalau bilangan apa saja yang kelipatannya 4 kalau di sini? Yang kelipatan 4 apa saja? 4, Terus 8. ada 2 kan? Iya. Kalau cara simpelnya Bapak, 10 dibagi 4. Hasilnya berapa? 2, sekian kan gitu ya? 2,5. Iya kan? Ya, itu dibulatkan ke bawah jadinya 2. Udah ada dapat 2 jawaban. Itu maksudnya Bapak. Jadi langsung nanti, karena ini kan urutannya dari 1 ya. 1 sampai 10 banyaknya bilangan kan ada 10 kan? Nah, sama seperti di soal. Jadi kita mencari fungsi tangga. Jadi menentukan, tadi kan menentukan bilangan yang habis dibagi 11 kan itu. Ya. Habis dibagi 11 itu kan sama dengan bilangannya itu kelipatannya 11 kan gitu ya. Contohnya 11 kali 1, 11 kali 2, 11 kali 3, dan seterusnya gitu loh maksudnya. Ya. Jadi kan 11 kali 1 berapa, 11 kali 2 berapa gitu. Nah, artinya kita disuruh mencari berapa bilangan terdekat, misalnya A, sehingga hasilnya itu mendekati 2023 gitu maksudnya. Kita mencari A-nya ini. Itu. Nah, sekarang coba dah cari 2023 bagi 11 itu berapa hasilnya? 123,9. 123. 9. Coba dicek lagi. Salah itu masih hitunganmu. Loh. Ayo, 2023 bagi 11. Benar loh, Pak. Kok 123? Coba dicek. Nggak ada di pilihan. Salah itu. Salah gini nyebut 183. 183 kan? Tapi kan 183, sekian kan gitu ya. Ada komanya kan? Ada. Nah, berarti kalau dibulatkan ke bawah berapa jadinya? 1,4. 183, ambil yang bulatnya aja. Ya. Komanya 9, Pak. Iya, tapi kan bulat kan jawabannya harus. Ya kan dibulatkan ke bawah. Hasil dalam bukan bentuk desimal. Nah, kamu kan dapat desimal kan hasilnya? Ya. Kamu kan tadi dapat hasilan desimal. Itu kamu bulatkan ke bawah, jangan bulatkan ke atas. Atau maksudnya bulatkan ke bawah? Waduh, nggak tahu. Pembulatan ke bawah. Contoh dah ya, 2,6 kalau dibulatkan ke bawah itu 2. Beda kalau kamu disuruh bulatkan ke atas, jadinya kan 3. Ini tuh disebut dengan bulatkan ke bawah. Apa ya Bapak bilang ya? Gini deh, maksudnya kita mencari bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan bilangan yang di awal ini. Contohnya, kamu kan dapat hasilnya 183, berapa? 183,9 ya? 9 kan itu. Nah, bilangan bulat terbesar apa yang dekat dengan bilangan tersebut dan harus lebih kecil dari bilangan itu? 183. Iya, 183. Nah, itu maksudnya, paham kan sekarang? Oke. Nah, Bapak kasih contoh lagi. Kalau misalnya 6,3 itu sama dengan berapa? 6. 6.
Ya, bagus. Nah, sekarang kalau negatif 2,7. Min 2, min 2. Nah, min 2. Oh, bisa aja kan? Min 2 atau min 3? Oh, min 2 atau min 3? Ya lebih kecil, min 3. Ya, lebih kecil kan min 3. Nah, jangan terkecoh ya. Nanti sebenarnya kalau masih biar nggak salah, kamu bisa pakai garis bilangan aja. Contohnya di sini kan min 2,7. Kalau negatif itu kan ke kiri ya. Ya. Makin negatif itu semakin kecil berarti negatif nilainya. Berarti kan di sebelah kiri itu min 3. Jadinya kita mencari bilangan yang sebelah kiri dari bilangan yang diketahui di awal gitu maksudnya. Ya, contoh lagi satu kalau min 10,12 dapat. Ada 0,12 ya. Min 11. Min? 11. Ya, min 11. Ya, ingat ya, nyari bilangan bulat terbesar. Ini yang disebut dengan fungsi tangga ya. Fungsi tangga itu simbolnya seperti itu. Ya, simbol. Tapi kadang di soal itu dijelaskan di awal ya. Tapi biar kamu paham sedikit ya, Bapak jelaskan langsung. Fungsi tangga ini kadang ya di sekolah nggak diajarin ya. Maaf. Ini khusus yang di Olimpiade nih ya. Karena di SMP itu wajib tahu ya fungsi tangga ya. Biar paham aja. Ya itu ya. Fungsi tangga punya kakak nanti namanya fungsi Seiling namanya. Ya tapi Bapak nggak jelasin ya. Seiling itu kan atap-atap. Kalau fungsi tangga itu kita mencari bilangan bulat yang bilangan terbesar yang dekat dengan 108 terdekat dengan 9 gitu. Kalau fungsi Seiling itu dianggap pembulatan ke atas. Itu ya. Belakang ke atas. Lalu, Bapak coba tulis ya. Fungsi Seiling. Kalau fungsi Seiling saya belum pernah dengar loh. Nih, simbolnya itu dibalik dia ininya. Contoh. Kurungnya. Ya, kurungnya dinaikin. Beda posisi aja. Nah, Bapak coba Seiling pakai. itu atap-atap. Ya, Bapak coba pakai yang angka di sebelah ya. Contohnya kayak gini. Seiling dari 183,9. Nah, kita diminta untuk mencari bilangan bulat terkecil yang lebih dari atau sama dengan bilangan ini. Bilangan apakah itu? 108? 4. Itu bedanya ya. Atau kalau biar nggak bingung, ya pembulatan ke atas aja bilangnya. Kalau 6,3? 4. 7. 7. Terus kalau Seiling min 2,7? 3. Min 1. Min berapa? Min 1. Kok min 1? Sebelah kanannya min 2,7 apa? Min 1. Wow, kok min 1? Bilangan Loh. Min 2 atau min 1? Min 1. Coba ya. Nih, ada 3 sama min 3 sama min 2. Di sini misalkan min 2,7. Ini di sebelah kanan ini berapa? Cari bilangan bulat terdekatnya, jangan nyari yang 1. Oke. Ya. Terus kalau dia min 10,12? Min 10. Ya, min 10. Nah, itu ya maksudnya. Jadi kita mencari bilangan bulat terkecil yang lebih dari atau sama dengan bilangan yang diketahui. Atau kita bisa menggunakan garis bilangan aja deh, biar kamu nggak bingung ya. Jadi, kalau kita lihat di garis bilangan ini, ya coba lihat yang min 2,7 ini dulu ya. Nah, untuk min 3 ini adalah nilai dari fungsi tangganya kan. Ya,
Ini adalah nilai dari fungsi tangga, sedangkan min 2 ini adalah nilai dari fungsi ceilingnya namanya. Nah, sampai situ paham ya dulu ya. Ini cuma pengenalan aja dulu. Kita belum masuk ke yang lebih spesifik. Kalau lebih spesifik ya agak sulit nanti ya. Yang penting paham aja ya. Tapi untuk fungsi tangga itu akan sering dipakai di beberapa kasus di teori bilangan ya. Misalnya seperti sekarang ya. Tahu kenapa pada akhirnya kita mencari menggunakan fungsi tangga? Karena kan nanti di hasil itu kan ada koma ya. Berapa dapat 183 kan? Ya, 183. Nah itu. Jadi sebenarnya yang ditanya di soal ini adalah hasil dari fungsi tangga dari 2023 dibagi dengan 11 kan gitu. Karena kalau kita nyari hasil pembagiannya kan udah gini ya, pasti koma kan. Tapi dengan menggunakan fungsi tangga, hasilnya itu selalu berupa bilangan bulat gitu. Kuncinya ada di sana. Tuh ya. Oke, jadi seperti itu ya pengenalannya dari fungsi tangga ya. Maaf agak melenceng sedikit ya. Sebenarnya Lenceng. ya, karena kan sebenarnya bisa aja Bapak bilangnya mencari bilangan bulat dari hasil pembagian 2023 bagi 11. Tapi Bapak rasa kalau kayak gitu nggak akan banyak perubahan nanti dalam mencari cara ini di teori bilangan. Makanya Bapak mengenalkan dulu fungsi tangga. Baru nanti pasti paham nanti. Ya, nggak terlalu susah ya fungsi tangga sama ceiling ya. Ya, Apa kamu ketawa? nggak ada ketawa. Ya, oke. Ya, jadi seperti itu untuk soal nomor 3. Ada yang ditanyakan dulu? Tidak. Ya, jadi ini adalah soal ini ya. Soal online. Susah. Hah? Soal online yang waktu ini yang IKMO tuh. Ini kebetulan soal kontes matematika yang internasional. Ya gini model soalnya ya, tapi Bapak langsung nyadar, tinggal cari aja fungsi tangkai 2023 bagi 11. Bapak rasa banyak yang bisa jawab barusan ya. Oke, kita lanjut aja ke nomor 4. Banyak yang bisa jawab kecuali saya. Banyak harusnya, nggak mungkin salah di sini. Oke, banyaknya bilangan kuadrat sempurna yang kurang dari 2023 dan habis dibagi oleh 8. Kalau kuadrat sempurna itu seperti apa? Kuadrat sempurna. Ya, itu kuadrat sempurna. Apa? Nih, 2 kuadrat, ini kuadrat sempurna kan? Yang penting kan ada kuadratnya. Ya, artinya kalau kuadrat sempurna itu kita misalkan dengan misalnya n kuadrat. N-nya adalah bilangan asli ya. Jadi kayak 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat dan seterusnya kan itu. Udah paham sampai situ kan? Nah, itu. Cara kan yang ditanya itu adalah bilangan kuadrat sempurna, tapi ada syaratnya, dia itu harus habis dibagi oleh 8. Tapi jangan nanti masuknya kamu ciri-ciri habis dibagi 8, jangan kayak gitu ya. Ini beda konteks ini. Karena kan kita harus ngitung cepat kan istilahnya ya. Nggak bisa kita cek satu-satu kan. Bilangan ini habis bagi 8 atau enggak. Kalau habis dibagi 8, berarti bilangan tersebut harus mempunyai apa? Gitu dulu. Saya nge-lag atau gimana? Gimana? Saya nge-lag atau apa? Macet-macet. Ini di mana ini? Caranya? Di rumah. Bukan, maksudnya nge-lag-nya itu sampai di mana? Bapak tadi Oh. Ini loh. Kan kita kan mencari bilangan kuadrat sempurna kan itu.
Iya. Tapi dia harus habis dibagi oleh 8. Gimana caranya biar kuadrat sempurna itu harus habis dibagi oleh 8? Dalam komponen teori bilangan kita sebut dengan apa gitu? Harusnya bisa dibagi. Contohnya kayak Terbagi. 16 deh. 16 itu kenapa dia habis dibagi oleh 8? Karena 8 tambah 8 sama dengan 6. Nah, kalau dinyatakan dalam perkalian, Karena 8 kali 2 sama dengan 16. nah itu maksudnya. Jadi apa yang bisa disimpulkan kalau gitu? Kalau kuadrat sempurna itu habis dibagi oleh 8, berarti n kuadrat 8. harus punya apa 8 gitu. Harus punya apa namanya kalau kita mencari pohon apa itu namanya kalau di teori bilangan? Hah? Pohon. Kita kan kalau teori bilangan itu kan mencari namanya pohon faktor kan? Iya, pohon faktor. Nah itu berarti n kuadrat harus punya faktor yaitu 8 kan gitu. Faktor yaitu 8 kan? Ini kenapa kerempet-kerempet ini? Enggak apa-apa kok, Pak. Lanjut aja. Ya jangan dikerempekin ya. Ini saya ngerekam ini, nanti di videonya kerempet. Ya, coba gini ya, kita pahami dulu. Kenapa pada akhirnya n kuadrat itu harus punya faktor yaitu 8? Kamu kan tadi bilang 16 itu sama dengan 8 kali 2, kan itu? Ya. Artinya 16 itu punya faktor yaitu 8 kan salah satunya kan? Kita fokusnya di 8 aja dulu ya. Sedangkan 2 itu adalah pengalinya kan biar jadi 16 kan gitu ya. Itu sederhananya. Iya. Nah, kalau 8 itu dinyatakan dalam bilangan berpangkat itu sama dengan berapa? 2 pangkat? 3. 2 pangkat 3. Apakah 2 pangkat 3 itu kuadrat sempurna? Iya. Enggak. Enggak, karena belum dalam pangkat 2 kan. Bagaimana caranya biar dia jadi pangkat 2? Harus dipecah. 2 pangkat 2 dipecah jadi 2 pangkat 2 kali 2. Ya, itu. 2 pangkat 2 kali 2. Nah, itu sama dengan n kuadrat. Kan harus dicari n-nya ya. Biar nanti kuadrat. Nah, tapi kan 2 itu kan bukan kuadrat sempurna kan, karena di sini 2 pangkat 1 kan. Iya. Biar dia itu jadi kuadrat sempurna gimana caranya? Harus dikali oleh biar dia jadi kuadrat sempurna lagi. Nah, berarti atau Bapak misalkan dengan A deh, sama dengan n kuadrat kan itu. Berarti 2 kuadrat dikali 2 pangkat 1 dikali berapa dia jadi kuadrat sempurna nih lagi? Ini kan sudah nih. Harus dikali dengan berapa? 2A min 1. Iya, 2 pangkat 1 kan? Kan sudah kuadrat sempurna kan? 2 kuadrat. Nah, kan sudah tuh. Ya enggak? Saya kira 2 min 1. Ya, 2 min 1. Iya, harus dikalikan dengan sesamanya kan? 2 dikali 2 kan 4 tuh. Nah, kuadrat kan kuadrat sempurna kan 4 itu. Ya, berarti ini adalah bilangan kuadrat sempurna. Nah, itu baru satu ya. Nah, sekarang kan kita ingin mencari bilangan kuadrat sempurna lainnya, tapi nantinya harus kurang dari 2023 kan gitu ya? Ya. Ya benar. Nah, atau Bapak tulis dulu ya. Solusi 1. Kita mendapat solusi pertama yaitu tadi kan 2 kuadrat, sorry. Ini kan bisa digabung ya. 2 kuadrat itu ya. 2 dikali 2 pangkat 2 kan gitu ya. Ya, itu sama dengan 4 kuadrat kan gitu. Ya, solusi berikutnya apa? 2 dikali 2 dikali
Berapa? 2 dikali 2 dikali 2 lagi kan? Ya nggak? 8 kuadrat. Ya kan kuadrat sempurna kan? Nah, terus 2 dikali 2 dikali berapa? 4. Kok 4? 2 pangkat 2. Dikali 3 kan bisa. Ya nggak? Benar dulu. Artinya kan setelah 2 kan 3. Ini kan karena 2 kali 2 kali 1 kan di awal ya. Ya nggak? Yes. Nah, berapa itu hasilnya? 2 kali 2 kali 3? 12. 12. Apakah Kara menyadari sesuatu? Iya, sangat. Apa itu? Beda 4. Beda 4 ya. Ya, jadi bilangan pokoknya ditambah 4 kan ya? Berarti kan bilangan pokok artinya yang Ya, kuadrat kan? yang asli. Ya, bilangan pokoknya itu ditambah 4 kan. Nah, sampai kapan kita menambah terus 4 itu sendiri? 2023. Ya, biar dia dekat dengan 2023 kan gitu ya. Nanti kita bisa tulis, perlu diperhatikan bahwa n kuadrat harus kurang dari 2023 kan gitu ya. Ya, berarti n itu harus akar 2023. N yang akar 2023 yang paling dekat itu berapa nilainya? Akar 2023 yang paling dekat nilainya. Ya, yang paling dekat hasilnya. Atau bisa dicoba, misalkan 40 kuadrat berapa? Apakah dia sudah dekat dengan 2023? Yang paling dekat. Enggak. Oh. Ya, coba dicek ya, saya bisa. 69 bukan. Wah, 69 jauh ya berarti. Gimana caranya Karan biasanya nyari kuadrat itu? Akar. Saya gabut. Kalkulator aja. Jangan kalkulator. Dicoba aja kalau dia 43 kuadrat itu udah dekat nggak sama 2023? Bang, coba. Nah, itu dicoba dulu. Saya coba 45 guys. Berapa? Enggak. Saya mau nyoba 45. Ya, coba aja. Kalau 45 kuadrat 20 16 18. Ya 2025. berarti berapa yang paling Lebih. dekat? 45 ya? Enggak 44. Paling dekat tuh gimana maksudnya ini? Paling dekat itu artinya kan harus kurang dari ya, atau kurang dari sama dengan aja deh. 44 berarti ya? 44. 44. Ini tandanya biar paham aja. Berarti n maksimum itu adalah 44 ya, biar dia kurang dari 2023 kan? Ya berarti Karen harus mencari bilangan pokok ini demikian sehingga n maksimumnya yaitu 44 kan gitu. Ya, apa saja bilangan yang memenuhi di sini? Tadi kan 4, 8, 12, apa lagi? 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44. Berapa itu banyaknya? 11. Ya, berarti ada 11 bilangan kuadrat sempurna yang memenuhi kan itu ya. Nah, udah itu aja. Hah? Ya kan ditanya itu kan, bilangan kuadrat sempurna yang habis dibagi oleh 8 dan kurang dari 2023. Kok masih nggak ngeh kamu? Kan di awal itu kita sudah menetapkan bahwa
n kuadrat harus punya faktor yaitu 8 kan gitu. Ya. Contohnya kayak gini deh. Kalau 4 kuadrat itu kan 16 ya, ini kan sudah ada contohnya. Kalau 8 kuadrat itu kan 64. Apakah 64 itu mempunyai faktor 8 salah satunya? Kalau memang iya, berarti kan 8 dikali berapa biar jadi 64? Kan 8. Ya? Nah, udah. Berarti benar kan itu. Kuadrat sempurnanya, 64 itu kuadrat sempurna. Dia punya faktor yaitu 8 kan itu salah satunya. Ya. Kalau dia punya faktor yaitu 8, berarti kuadrat sempurna itu sudah pasti dia habis dibagi oleh 8 kan gitu. Misalkan kalau di soal beda deh konteksnya. Misalkan nanti ditanya nyari bilangan kuadrat sempurna habis dibagi oleh 5 misalkan. Berarti nanti mencari faktornya itu harus ada 5 di dalamnya atau perkaliannya yaitu 5. Tapi karena di sini harus habis dibagi oleh 8, makanya kita cukup nyari kuadrat sempurna yang punya faktor yaitu 8. Nah, yang mananya yang masih belum paham sampai di sini? Kok bisa selesai? Hah? Kok bisa selesai? Enggak, maksudnya kok bisa cepat selesai? Saya tidak memperkirakan itu. Tuh, kamu kok nggak nyadar dari tadi? Kan pada akhirnya kan kita harus mencari n yang dimaksud kan, n di dalam ini kan? Iya. N yang memenuhi itu kan 4 salah satunya kan? 4? Ya, 4 kuadrat. 4 kuadrat. Ini n-nya itu berarti 4 kan gitu? Ya, 4 nah kuadrat. Itu. Dari mana kita bisa mendapat 4? Dari memecah 8 ini dulu. 8 itu kan 2 pangkat 3. Ya, 2 pangkat 3. Tapi pangkat 3 itu kan bukan kuadrat sempurna. Jadi kita harus pecah dia jadi 2 kuadrat dikali 2. Kan gitu? Iya. Ini kan sudah, maaf. Yang ini kan sudah kuadrat sempurna kan? Ya. Ini kan sudah kuadrat sempurna, yang biru. Ya nggak? Karena kan 2 kuadrat kan? Tapi 2 pangkat 1 ini kan belum kuadrat sempurna. Artinya kuadrat sempurna dikali kuadrat sempurna hasilnya pasti bilangan yang kuadrat sempurna kan gitu ya. Itu sifat-sifat perpangkatan loh. Contohnya kayak 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 itu sama dengan berapa? 6 pangkat 2 kan gitu ya. Ya nggak? Nah, itu udah pada intinya. Karena dia itu masih sendiri, jadi kita harus mengalikannya lagi dengan 2 kan gitu. Jadi dia 2 kuadrat lagi kan gitu. Ya. Ya. Tapi itu kan belum solusi lainnya kan. Artinya dengan 2 kuadrat dikali 2 kuadrat kita baru menghasilkan 2 kali 2 pangkat 2 kan gitu. Ya. Iya. Bagaimana kalau orang awam gimana caranya biar kita bisa tahu bilangan lainnya? Ya kita kalikan lagi dengan suatu bilangan kan gitu. Kita kalikannya itu di dalam, jangan di luar lagi. Ini, karena kan 2 kali 2 itu kan 4. Berarti 2 kali 2 kali berapa selanjutnya? Dikali lagi dengan berapa? Setelah 1 kan 2 ya. Ya. Iya, 2. Nah itu, makanya nanti dapatnya 8 kuadrat kan gitu. Yaitu n-nya adalah 8. Sudah. Setelah 2 kali 2 kali 2, terus 2 kali 2 kali berapa? 2 kali 2 kali 3 kan? Ya nggak? Jadi polanya itu sebenarnya di awal itu adalah, ya di sini ya, Bapak tulis ya, 2 kali 2 kali 1. 1 ini dianggap bilangan yang baru yang kita cari perkaliannya gitu.
Itu. Ya, 1 kuadrat misalnya ya. Aduh, biar paham deh. Nih, ini kan bilangan pokoknya kan? Ya, ini kan sudah kuadrat sempurna. Tapi kalau kita nyari bilang perkaliannya harus dengan bilangan kuadrat sempurna kan gitu ya. Nanti kan dikali 1 kuadrat kan? Terus ini Ya. 2 kuadrat kali 2 kuadrat dikali berapa? Setelah 1 2 kuadrat kan? Nanti kan tinggal digabung sama aja kan? Terus ini tetap ya dikali dengan berapa? Selanjutnya 3. 3 kuadrat. Nanti jadinya n-nya berapa? 12. 12. Itu. Terus 2 kuadrat kali 2 kuadrat ini dikali dengan 4 kuadrat kan? Berarti berapa nilai n-nya kalau gitu? 16. 16. Ya udah. Kan karena dia berurutan ya. Berurutan jadinya n-nya itu selalu mempunyai pola yaitu ditambah dengan 4 kan selisihnya. Jadinya ini 20, di sini sudah pasti dia dikali 5 kuadrat kan gitu ya. Terus kalau dia n-nya 24, di sini dikali 6 kuadrat dan seterusnya kan gitu. Sampai nanti n maksimumnya yaitu 44 kan gitu. Lebih dari 44 kan dia kuadrat sempurnanya sudah pasti lebih dari 2023 kan. Iya. Nah itu, makanya kita mencari n-nya itu maksimum itu 44. Jadi banyaknya ya pada 11. Jadi kan kita sudah cari nilainya. Udah ya, Bapak udah jelasin. Masih bingung? Enggak. Nah itu. Udah agak enggak. Ya, jangan apa-apa ya, ini masih karena baru lihat ya polanya ya, jadi seperti itu. Tapi kalau misalkan ditanya dia itu habis dibagi oleh 6 misalnya, ya berarti kan harusnya mudah ya. Kita mencari biar dia bentukannya lagi menjadi kuadrat sempurna. Gimana sih caranya memecahnya gitu? Itu ide dari kita masing-masing gitu. Oke ya, karena sudah di sini kita lanjut saja. Oke, sekarang nomor 5 ya. Coba dibaca dulu. Diberikan S dalam kurung N adalah jumlah digit dari N. Tentukan jumlah semua nilai N yang memenuhi persamaan. S 11 pangkat N sama dengan 2N. Nah, coba kalau Bapak kasih petunjuk, coba bagi kasus dia. Coba cek kalau C untuk N sama dengan 1. Kira-kira ada nggak yang memenuhi? Enggak. Kok enggak? N sama dengan 1 berarti kan S 11 pangkat 1. 11 pangkat 1 berapa? 11. 11 kan? Kalau di ruas kanan itu kan 2 pangkat 1 kan 2 ya. Nah, S11 itu kan jumlah digit-digit dari N kan? Ya. Berarti kan 1 ditambah 1. Bener nggak hasilnya 2? Iya. Nah, itu maksudnya. Berarti kan N sama dengan 1 memenuhi kan? Coba kamu cek untuk N sama dengan 2. Bener nggak? Ya. Nah, coba cek sendiri ya. Aku udah kasih contoh. N sama dengan 2 ya. Ya, kalau N sama dengan 3. Wait, saya nggak pernah hitung 11 pangkat 3. Ya, dicek dulu ya. Nanti kamu akan nyadar sesuatu. Lalu berarti kan 11 pangkat 3 dulu ya.
11 pangkat 3 itu berapa? Ya tinggal dikalikan dengan 11. Tadi kan 11 kuadrat itu kan 121 ya. 1331. Ya. Apakah benar untuk n sama dengan 3? Iya, benar. Nah, kalau n sama dengan 4, Ya ampun. ya carilah, masa nyerah? Lu surat Enggak. Ngitung 11-nya nyampe. Ya kan tinggal dikali 11 lagi kan. Ya harusnya gampang ya daripada kamu kalikan dengan 22 misalkan susah lah. Hehe. Ini kan tinggal kali terus kan sudah tahu hasilnya. 11 pangkat 4 berapa? Empat tambah 48 12 enggak. Enggak. Ya, enggak. Coba. Berapa hasilnya kamu dapat 1331 kali 11? Soalnya didapat ini. 14341. 1. Ah, masa? 1 1431. Kamu belum tambah di tengahnya itu. 3 tambah 3-nya. Udah tahu kan di mana salahnya kan? Enggak tahu. Iya. Berarti bener atau enggak itu? Benar. Bener atau enggak? Benar. Ya, karena kalau dijumlahkan 16 ya. Itu kan 2 pangkat. Terus kalau sekarang kita mencari fakta untuk n lebih dari 4. Contohnya kayak n sama n lebih dari 4, apa yang terjadi? Kita bisa mengambil misalnya 2 pangkat 5 kan. 2 pangkat 5 itu berapa? 32 kan? Iya nggak? Ya, 32. Nah, berarti jumlah digit-digitnya harus 32 kan? Kalau kita cek misalkan 14641 kali 11 itu berapa hasilnya? Ya, jangan mengeluh. Baru kali 11. Satu 61051. 1 1 6 0 ya? Sorry. Maaf. Tunggu. Coba Ini 1, ini 5. 5 ini 0 10. 5 tambah 6 1 ya? 1. Iya. 6. Bisa nggak dia sampai 32? Enggak. Enggak kan? Berarti apa yang bisa kamu simpulkan? Apakah untuk n lebih dari 4 memenuhi? Enggak, tidak. Ya, karena kalau secara logika untuk S kita hapus lagi ya. Jadi untuk Ya. S 11 pangkat n itu nggak akan itu akan selalu kecil dari 2 pangkat n kan? Iya. Ya. Nah, itu. Kita sudah kalau kita jumlahkan paling mentok-mentok itu 20-an ya maksimum. Kalau ini berapa? 13 kan ya kalau dijumlah ya. Nah itu. Jadi paling nggak mentok 13, tadi 16. Tapi nggak akan bisa terus sampai kan kalau setelah 2 pangkat 5 itu kan 2 pangkat 6 itu kan 64. Emang ada kalau dijumlah digitnya 64 kan udah jauh sekali ya. Iya, Nah mungkin itu. Jadi nggak bisa kan. Nah berarti ada 4 saja yang memenuhi kan. Ada n sama dengan 1, 2, 3, 4. Apa yang ditanya di sana? jumlah digit jumlah semua nilai n yang memenuhi persamaan. Nah, apa jawabannya kalau gitu? Hah? Apa jawabannya? Hah? Gimana? Jumlah semua nilai n berarti berapa jawabannya? Apa jawabannya? Bedakan antara jumlah dengan banyak. Itu petunjuknya. Kalau banyak kan ada 4. Kalau jumlah 10. ya 10. Beda ya. Konteksnya itu kan jumlah bukan banyak.
Ya, ngerti kan? Kalau jumlah n yang memenuhi itu dijumlah. Itu maksudnya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 10. Kamu kok bingung? Banyak itu berempat. Ya, banyak yang Saya kira saya bakal frustasi. Saya kira n itu yang 11 kali 11 itu. Wah, kan bahasa matematika Nggak, emang lupa. bahasa matematika itu dia nggak bilang penjumlahan gitu, nggak ada bilang tentukan penjumlahan semua, nggak, dia itu bilangnya jumlah gitu. Kalau dia menyatakan penjumlahan jumlah semua nilai n yang memiliki. Kalau misalkan bapak nanya tentukan banyak nilai n yang memiliki, berarti ada berapa? Ada 4 kan. Iya. Tapi 4 kalau nilai. tapi di soal itu kan dia tanya jumlah, makanya jawabannya 10. Ya ada jawabannya tak terhingga ya, bisa jadi ya yang nyoba. Tapi kalau sudah nyadar untuk n lebih dari 4, harusnya paham kalau untuk nilai n yang lebih dari 4 tuh nggak akan bisa dapat persamaan yang kurang, dia pasti s 11 pangkat n nya. Ya gampang ya yang ini ya. Enggak sih. Masa Frustasi gitu 11-nya. oh 11-nya nggak butuh usaha, namanya juga soal. Kalau semuanya gampang gimana dong? Enak dong. Enaknya kamu nggak lolos, yang lain lolos ya. Dia Mbak. Iya kan? Kalau misalkan gampang misalnya semua soal, berarti yang rutin mengerjain soal yang sama ya akan lolos kan? Kamu kan baru ini termasuk Baru masuk. Sudah farewell, Pak. Farewell. baru memulai ya. Nah, apa bapak dulu gitu juga memulai. Kita farewell-in aja sampai kelas 9. Nanti kelas 10 lanjut lagi. Kan nggak bisa, Pak. Rata-rata. Kan banyak jalan. Kalau sebenarnya kalau banyak di matematika itu nggak hanya belajar materinya, tapi banyak latihan soalnya gitu. Soalnya karena soal selalu variasi ya, karena beda-beda. Oke, sekarang kita akan masuk ke soal yang berkaitan dengan faktor positif. Coba dibaca tuh. Bilang kan punya tepat 7 faktor positif. Sehingga banyaknya faktor positif dari K pangkat 3 yaitu 7. Kalau nyari Gimana faktor positif itu gimana caranya? Aduh, lupa. Itu bilangan, ya. Jadi misalkan ada bilangan, yaitu misalkan yaitu n, itu bisa dinyatakan sebagai perkalian faktor-faktor prima kan. Misalkan P1 pangkat n pangkat 1 dikali P2. Padahal Bapak ada jelasin loh. PK dikali NK. Kan gitu ya. P1, P2 sampai PK itu kan prima. Berarti faktor positif itu gimana caranya nyari? Ini kan kayak gini kan, masih ingat? Yang kayak gini. Apa di sini? Yang di pertama N1. Oke, saya tidak ingat. Saya cuma lakukan. Congrats tuh kan. Bapaknya langsung diem. Ayo, N1 ditambah berapa? P. Ditambah 1. Ditambah 1, ini tambah 1 kan gitu. Ya, sampai nanti NK ditambah 1. Kan gitu. Lagi belajar kan susah nih. Gimana nanti Bapak ngembangin? Ini kan dilihat-lihat dulu. Bapak ada sering ngasih contohnya nih. Coba misalkan tentukan faktor positif dari 12 ya. Banyaknya faktor positif ya, sorry. Ini tuh harusnya banyaknya.
misalkan nyari faktor banyaknya faktor positif dari 12 misalkan. Gimana caranya? 12 itu kalau dalam perkalian bilangan prima apa saja tuh? 12 sama dengan, coba cari poin faktornya. 2 Wah, kali 3 2 kali 2 kali 3. nah tapi kan nanti bilangan P1, P2, PK ini kan primanya harus beda. Berarti harus digabung kan duanya itu jadi 2 pangkat 2 2 kali 3 pangkat 1 kan itu. Berarti banyak faktor positifnya, gimana caranya nyari? Ya kan kita memperhatikan pangkat-pangkatnya saja kan. Udah paham kan sampai sini? Oh iya, oke. Baru inget. Apa jadinya nih? 3 tambah 1, 2 tambah 1. 1 tambah 1 kan itu. Ya. 3 kali 2. 2. 6 kan baik. Aduh, kamu nih gestrek sekali. Masa lagi loh. Cuma aku. Nah, sekarang kan kita kembali ke soal ya, karena sudah paham. Jadi kan K itu punya tepat 7 faktor positif kan? Iya. Nah, bagaimana caranya dia bisa tepat 7 faktor positif? Berarti kita bisa tuliskan sebagai faktor positif ini ya. Jadi ada N1. Kita mengambil salah satu aja ya. Hasilnya kan 7 ya. Kan itu. Berarti N-nya sama dengan berapa? Ayo. Atau gini aja deh ya. Halo. Sekarang. Misalkan K sama dengan P1 dipangkatkan dengan N. Berarti banyak faktor positifnya gimana? Caranya nyari. Ayo. N ditambah 1. sama dengan 7 kan? Berarti N-nya berapa? 6. 6. Jadi kan kita diperoleh K sama dengan P1 pangkat 6 kan gitu ya? Ya. Atau P pangkat 6 aja ya. Karena kan primanya 1 ya, tunggal. Sorry. P pangkat 6. Ini PN. P itu adalah bilangan prima ya. Bilangan prima yang penting ya, 1. Biar gampang. Sekarang apa yang ditanya? Banyaknya faktor positif dari K pangkat 3. Gimana caranya biar dia di sini K pangkat 3 berarti di ruas kanan P pangkat berapa? Loh, misalkan di ruas kiri itu K pangkat 3, berarti di ruas kanan P pangkat berapa? 3. N tambah 3. Bukan. Di awal itu kan K sama dengan P pangkat 6. Kan sama-sama dipangkatkan 3 kan, ruas kiri ruas kanan kan? Iya benar. Nah itu. Pangkatkan 3 berarti K pangkat 3 sama dengan P pangkat. Ayo, yang masih ingat nggak ini apa jadinya? P pangkat 6 dipangkatkan lagi dengan 3. Hasilnya P pangkat 9. kok ditambah? Apa jadinya? Masa ditambah kalau dipangkat? 18. Ya kan dikali aja. Kan sifat perpangkatan itu. Bapak udah jelasin tuh. Ya, itu kan sifat perpangkatan. Misalkan A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Jadinya kan A pangkat M dikali N kan gitu. Ya berarti kan K pangkat 3 sama dengan P pangkat 18. Berarti banyak faktor positifnya berapa sekarang? 19. Ya, 19. Itu jawabannya 19. Yang B ya. Ya itu aja. Kan jadinya
kamu nggak ingatnya itu di faktor positifnya ini sebenarnya. Ya. Tapi mungkin nanti bertanya, kenapa pada akhirnya harus ngambilnya primanya itu cuma satu? Ya, yang penting kan kita dapatnya nanti faktor positifnya aja kan. Nggak peduli nanti bilangan K-nya itu apa, gitu. Yang penting kan tepat 7 faktor positif. Itu aja sih. Ya, ada yang tanyakan tentang faktor positif terutama? Karena soal berikutnya juga faktor positif lagi. Enggak. Ya udahlah. Ya, kita lanjut ya. Banyaknya bilangan asli 3 digit yang memiliki tepat 3 faktor positif yaitu. Nah, kalau faktor positif itu kan contohnya kayak kalau kayak bilangan 6 itu faktor positifnya apa saja? 1. 6 kan habis dibagi oleh 1. 2 dan 3. Lagi? Dan 6. Ya, berarti kan ada 4 kan? Iya. Ya, berarti kan ada 4 faktor positif. Itu kan kalau 4. Coba kasih contoh Bapak satu yang ada 3 faktor positif aja. Apa contohnya? Bilangannya. 1 ya? 4. 4, oke. Berarti faktornya kan 1, 2, 4. 4 itu bilangan apa? 4 itu bilangan genap. Enggak, secara spesifiknya bilangan Real. enggak. Kan kenapa pada akhirnya dia cuma 3 faktor positif? Selain 1 dan 4, ya, selain 1 dan dirinya sendiri, dia juga mempunyai bilangan yaitu 2. Iya nggak? Iya. Ada contoh lagi kayak bilangan 9 deh. 9 itu faktornya apa saja? 1, 3, 9. 9. 2 sama 3 ini termasuk bilangan apa? Bilangan Kali. apa? Bilangan apa namanya? 2, 3, terus 5. Prima. Ya, bilangan prima kan? Waduh. Ya, artinya kalau kayak 25 deh. 25 itu juga mempunyai 3 faktor positif kan? 1, 5 sama 25 kan gitu ya. Ini juga 3, ini juga 3. Nah, artinya apa, Karan? Artinya bahwa kita mencari bilangan, ini kan bilangan kuadrat sempurna kan semua ya. 4, lalu 9, lalu 25 kan? Iya. Nah, tapi itu kan bilangan kuadrat sempurnanya kan masih belum ratusan kan? Ya, jadi kalau kita tuliskan lagi bilangannya, bilangan kuadrat sempurna, ini sebenarnya sederhana kok caranya ini. Jadi ada 2 kuadrat, itu kan 4, 3 kuadrat, 5 kuadrat, terus apa lagi yang memenuhi? Ayo, bilangan kuadrat sempurna lainnya yang memenuhi. Yang bilangan kuadrat sempurna tepat 3 faktor positif. Ayo, selain 2, 3, 5 ada 7. Nah, itu kan 7 kuadrat. Terus Bener. apa lagi bilangan primanya? Kan harus cari prima kan? 9. Nah, 9 kan bukan prima. Berarti kan bukan tepat 3. Ayo, 11. 11. 11 kuadrat itu berapa? 121. Nah, berarti kan mulainya dari sini kan? Karena kan yang ditanya bilangan asli 3 digit kan? Ya, kalau 7 kuadrat itu kan baru 49 kan? Jadi kan bukan ya. Jadi kan kita mulai 111. Nah, tapi kan kita harus cari batas-batasnya ya, sampai di mana. Terus habis 11 berapa? Habis 11 bilangan primanya. Kan nyari lagi tuh.
13. Nah, terus 17. hmm, 2, 3. nah, kita terus melakukan ini sampai kapan gitu dulu. Iya, benar. Ayo coba pikir. Masa kita terus lanjut sampai bilangan primanya 100 kan nggak mungkin. Sampai kapan kita melanjutkan ini? Sampai bilangan kimanya tuh Enggak, di bawah 1000. sampai kuadrat sempurnanya di bawah 1000 kan gitu ya. Ya nggak? Iya. Kalau dipikir-pikir, kuadrat sempurna di bawah 1000 yang paling besar itu apa? Kuadrat sempurna di bawah 1000. Yang paling dekat itu apa? Ini kan n kuadrat. 29 mungkin. 29 enggak. Kalau 30 kan 900. Kalau n 30 emang prima, Pak. enggak, maksudnya bilangan pokoknya. Ah. Kalau n-nya 30 berarti kan n kuadrat itu 900. Tapi kan masih ada kemungkinan kalau n-nya 31. Coba. 961. Nah, kalau n-nya 32 ada lebih ya? Coba. Udah. Ada lebih. Berarti n maksimal itu ketika 31 ya? Ya. Jadi ketika jadi ketika n-nya itu 31 itu udah maksimum. Bilangan pokok ya. Nah, bukan bilangan kuadrat pokok. Nah, kita lanjut nanti sampai bilangan primanya itu paling enggak maksimal itu 31 ya, atau nggak bisa jadi kurang. Jadi setelah 23 bilangan prima apa yang memenuhi? 29. 29. Ya, satu itu aja. Nah, berarti berapa banyaknya yang memenuhi yang 3 digit? 6. 6. Ya, ini jawabannya. Loh. Kenapa? Yang ini kan ya? Kalau saya lemot, Pak. Lanjutkan saja. Ya, ini kan yang ratusan ya. Ya. Dari 121 sampai maaf. Dari 121 sampai 961 kan itu. Ya udah, berarti ada 6 kan ya. Yang tepat 3 faktor positif. Tapi kalau misalkan nyari yang kurang dari 100, berarti berapa banyaknya bilangan tersebut? 4. Ya. Dan sebenarnya itu adalah salah satu soal lomba ya. Soal lomba cerdas matematiknya. Iyo. Di spoiler. Nah, ada lomba cerdas matematika yang untuk Amerika itu. MathCounts namanya. Oh, Nama lombanya MathCount. Itu benar-benar soal olimpiade itu dijadiin cerdas cermat. Harus jawab cepat. Ya, salah satunya itu soal ini ya. Kayaknya Bapak kepikiran buat soalnya yang seperti ini, tapi versi yang barunya. Kalau versi di cerdas cermat, dia itu nanya banyaknya bilangan asli yang kurang dari 100 dan memiliki tepat 3 faktor positif gitu. Gak ada 4 jawabannya. Tapi Bapak modifikasi sekarang yang bilangan asli yang 3 digit. Jadi ada 6 ya jawabannya ya. Jadi itu triknya ya, harus diingat ya. Kalau dia tepat 3 faktor positif, berarti kuadrat sempurna itu ya, kuadrat sempurnanya itu dia bilangan pokoknya berupa bilangan apa tadi? prima. Ya, bilangan prima. Jadi jangan nanti masukin 4 kuadrat. 4 itu kan bukan bilangan prima. Berarti kan enggak bisa dia 3 faktor positif. Ya. Ya, kamu pasti paham kenapa harus seperti itu ya. Karena kalau bilangan prima sifatnya itu kan hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri kan gitu ya. Nggak bisa jadi dibagi oleh bilangan lain. Contohnya kayak 5. 5 hanya bisa dibagi oleh 5 saja selain 1 kan itu. Ya, harus paham ke situ. Ya, ada yang ingin tanyakan dulu?
Tidak. Nah, ya, oke. Nah, sekarang kita akan lanjut ke soal ya, mungkin lagi satu saja ya, karena sudah lagi dikit. Biar pas dua aja. Sebenarnya masih ada ya lagi dua ya, tapi mungkin besok aja ya. Aku juga besok masih ada waktu. Kenapa nih? Oke, lagi satu. Ini membutuhkan sedikit banyak perhatian. Misalkan A, B, dan C adalah bilangan bulat positif berurutan. Dan misalkan P, Q, dan R juga berupa bilangan bulat positif berurutan. Dalam kasus ini, A bisa jadi bukan bilangan yang terkecil dari kumpulan bilangan A, B, C. Tahu maksudnya bilangan bulat positif berurutan? Enggak. Aduh. Contoh, kasih Bapak contoh bilangan yang berurutan kayak gimana? Kasih 1, 2, 3. Nah, itu. Tapi dalam kasus ini dia diacak ya. Jadi A itu bukan yang paling kecil. Gitu. Jadi kalau misalkan ini ya, A, B, C kan itu. Kan berurutan nih. Bisa jadi dia itu 4, 6, 5. Nah, kayak gitu. Jadi bukan ini kan kalau A-nya kecil. Bisa jadi dia Ya. 6, 4, 5. Nah, gitu. Yang penting kan berurutan ya. Ini sudah dikasih keterangan loh. Dalam kasus ini, A bisa jadi bukan bilangan yang terkecil dari kumpulan bilangan ABC. Begitu juga nanti dengan PQR demikian. Udah paham kan maksudnya ya? Sudah. Ya, tuh. Yang penting berurutan gitu aja, kumpulan ketiga bilangannya. Selanjutnya diberikan persamaan A dikali B. A dikali P 161. B kali Q 189. Terus C kali R-nya berapa? Ingat C kali ya? R. Hah? C kali R. C dikali kan titik itu dikali. Oh. Nah, triknya cukup mudah ya. Sebenarnya kita cukup cari faktor dari 161 dulu kan. Karena kan itu berupa perkalian dua bilangan kan? Ya. Ya, itu. Kalau 161 itu perkalian apa dengan apa gitu dulu. Nah, coba dicari. Dicoba aja misalkan apakah dia habis dibagi oleh 3? Habis bagi 3? Habis. Enggak ya? Ya, habis. Enggak habis. Kan kalau dijumlah 8 itu. Coba. Kalau jumlah digit-digitnya kan 8. Oh. Nah, itu. Kalau dia dibagi oleh 5 kan nggak bisa. Kalau bagi 7 bisa nggak? 7. Yang mana nih? Tuh yang 161 tuh. Bukan saya. Ya, bisa. Berapa hasilnya? 14 bagi 7. Sorry. Sebenarnya gampang aja identifikasi ya. Kan 16 dikurangi 1 kali 2. 16 dikurang 2, 14. 14 itu kan habis dibagi 7 kan? Iya. Ya udah, berarti dia habis bagi 7. Berarti 161 itu 7 dikali berapa? 7. Ya dicari ya. 7 dikali apa? Jadi untuk A dikali B 161. Ayo, tinggal dibagi kok nggak bisa lama sekali ini. 161 bagi 7. Oke, biar saya fokus. Yolah lagi satu soal ini. Nggak fokus, Pak. Ya, nggak fokus.
3. Ah, kok 3? 23. 23. Oke. Jadi itu untuk yang A kali P ya. Kan 7 sama 23 itu kan bilangan prima ya. Jadi nggak bisa lagi dipecah. Ya. Nah, terus kalau B kali Q sekarang ya. 189. Apa kali berapa gitu dulu? Yang mungkin masuk gitu dulu. Apa ya gitu kan itu. Apa ya? Tolong dong. Eh, kalau dia bagi 9 bisa nggak? Coba. Bisa. Bisa ya? Karena kan kalau dijumlah, dijijinya kan 18 ya? Iya. Ya, berarti 9 kali berapa? 21. 21. Nah, nampak nggak sekarang? Berarti nilai C-nya itu berapa? Terus nilai R-nya berapa? Kan harus berurutan tuh. Tapi kan karena bentukannya acak, jadi C-nya berapa? 23. Kok 23? Coba lihat dulu. Kan A-nya 7. Itu tuh. A 7, B-nya 9. C-nya ini biar mau berurutan sama A, B, C ini C-nya harus berapa? 9. Aduh. Tadi kan sudah kamu tahu bilangan berurutan kayak gimana? Ya 4, 5, 6. Selisihnya 1 semua gitu. Tadi C-nya berapa? 3. Ayo lo. Bapak kan udah bilang di awal A, B, C itu kan bilangan berurutan, tapi kan posisinya nggak harus mulainya dari yang paling kecil. Misalnya 6. Berapa? Iya, sama sekali. Kalau R-nya berapa kalau gitu? R-nya sekarang. 22. Nah, sehingga C kali R berapa hasilnya? 176. Ya, setup kepalamu. Sama sekali kamu mikirnya. Nge-lag. Ya, kan Bapak masa harus jelasin di awal. Tadi kan Bapak bilang urutan. Kalau kumpulan bilangan tersebut selisihnya 1, tapi kan posisinya nggak selalu paling kiri itu kecil gitu loh maksudnya di soal. Ya, ini soal SD padahal. Udah paham sampai sini? Ya, artinya kan kita nyari perkalian dua bilangan aja ya. Ya nanti hasilnya yaitu sesuai ditanya pada soal ya. Itu aja sih. Ada yang ditanyakan lo? Kalau misalkan Bapak ubah lagi angkanya susah nanti kamu. Ya, tapi kapan-kapan aja ya. Ya, tapi karena sudah habis, udah mau Matikin. udah 2 jam, jadi Bapak Matikin rekamannya. ya ini udah sekarang. Jadi Bapak akan tutup rekaman ini. Terima kasih.